Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kakak-kakak level 5. Bertemu kembali dengan Bu Rahma di pembelajaran Bina Ibadah. Hari ini Bu Rahma akan melanjutkan materi haji, yaitu kita masuk ke pertemuan ketiga. Nah, sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama agar Allah memberkahi ilmu kita. Apa yang telah kita pelajari hari ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ya, yang akan kita pelajari hari ini yaitu ada 4. Yang pertama, macam-macam haji. Kemudian yang kedua, haji badal. Yang ketiga, haji wanita. Dan yang keempat, haji anak kecil. Nah, jadi ada keempat poin ya. Teman-teman boleh juga membuka buku Bina Ibadahnya di halaman 38. Ya, sekarang kita mulai ya untuk pembahasannya. Yang pertama, macam-macam haji. Nah, macam-macam haji ini ada 3. Yang pertama haji tamatuk, kemudian yang kedua haji kiron, dan yang ketiga haji ifrod. Yang pertama, haji tamatuk yaitu melaksanakan umroh pada bulan-bulan haram. Kemudian melaksanakan haji di tahun yang sama. Nah, ini adalah pengertian dari haji tamatuk ya. Jadi teman-teman boleh menandainya di buku Bina Ibadahnya masing-masing. Kemudian, seorang muslim yang hendak melaksanakan haji tamatuk, hendaknya berniat tamatuk sejak ia meninggalkan negerinya. Ya. Nah, yaitu pertama, berniat umroh saja. Seterusnya, berihram dan mengucapkan labbaika Allahumma bi umratin ilal haji mutamattu'a biha. Allahumma inni uridul umrata fayassirha li wa taqabbalha minni nawaitu wa ahramtu lillahi ta'ala. Yang artinya, aku penuhi panggilanmu ya Allah dengan umroh dan haji secara tamatu. Ya Allah, aku hendak melaksanakan umroh. Berilah kemudahan bagiku dan terimalah umrohku. Aku berniat ihram untuk umroh karena Allah Ta'ala. Nah, itu adalah niat untuk haji tamatu. Ya. Kemudian, sesampainya di Mekah, umat Islam harus melaksanakan tawaf 7 putaran. Kemudian, sa'i antara Safah dan Marwah, yaitu sebanyak 7 putaran. Kemudian harus bertahalul dari ihram, yaitu mencukur dan menggunting rambut. Nah, kemudian selanjutnya umat muslim tetap dalam kondisi tidak ihram sampai hari tarwiyah, yaitu pada tanggal 8 Zulhijjah. Saat itu kemudian mulai berihram haji dari tempat tinggalnya dengan mengucapkan labbaika hajja Allahumma inni uridul hajja fayassirhu li wa taqabbalhu minni nawaitul hajja wa ahramtu bihillahi ta'ala.
yang artinya, "Aku penuhi panggilanmu untuk haji. Ya Allah, aku hendak melaksanakan haji. Berilah kemudahan bagiku dan terimalah hajiku. Aku berniat ihram untuk haji karena Allah Ta'ala." Kemudian, hendaknya kita bertolbiyah dan dilanjutkan dengan doa, yang mana artinya, "Aku penuhi panggilanmu ya Allah, aku penuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu, aku penuhi panggilanmu. Sungguhnya segala puji, segala nikmat, dan segala kekuasaan hanyalah untukmu. Tiada sekutu bagimu. Ya Allah, demi Engkau aku haramkan rambutku, kulitku, tubuhku, dan seluruh anggota badanku dari wewangian dan wanita. Sesuatu yang Engkau haramkan bagi orang yang sedang ihram. Aku melakukannya semata-mata hanya karenamu, wahai Tuhan semesta alam." Nah, jadi tadi adalah bacaan niat dari Haji Tamatu, kemudian tolbiyah, dan dilanjutkan dengan doa. Nah, seseorang yang melaksanakan Haji Tamatuk diwajibkan membayar dam karena telah bersenang-senang melaksanakan umroh di bulan-bulan haram. Yang mana Allah berfirman, artinya, siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum bulan haji, wajib menyembelih kurban yang mudah didapat. Ya, selanjutnya adalah Haji Kiron. Haji Kiron memiliki arti yaitu menyatukan ihram untuk umroh dan haji pada satu kali bepergian. Ya, jenis Haji Kiron ini banyak umat muslim yang, melaksanakan Haji Kiron. Jadi dalam satu kali bepergian, seseorang melaksanakan haji beserta umroh. Yang mana niat ihram untuk umroh dan haji dalam waktu yang sama dari mikot mengucapkan labbaika hajja wa umroh, yang artinya aku penuhi panggilanmu untuk haji dan umroh. Nah, ketika umat muslim sampai di Mekah, mereka harus melaksanakan tawaf 7 putaran, dilanjutkan dengan berlari-lari kecil 3 putaran, dan sa'i di antara Safa dan Marwah. Kemudian bertahalul dari umroh dan ibadah haji sekaligus. Kemudian macam haji yang ketiga adalah haji ifrad, yang mana artinya yaitu melakukan ihram hanya untuk haji dengan niat haji sejak dari rumah di daerah asalnya. Yang mana memulai ihram untuk haji dilakukan dari mikot dengan mengucapkan Allahumma inni uridul hajja fayassirhu li wa taqabbalhu minni. Artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berniat melaksanakan haji. Berikanlah kemudahan dan terimalah hajiku. Kemudian dilanjutkan dengan membaca tolbiyah. Sampai di Mekah, umat muslim dianjurkan untuk menuju Masjidil Haram. Kemudian sampainya di sana, saat melihat Ka'bah disunahkan untuk bertakbir dan bertolbiyah. Nah, namun bagi yang bukan penduduk Mekah, wajib tawaf kudum yaitu sebanyak 7 putaran dengan menyelendangkan kain ihram. Dan juga menurut sebagian besar ulama, disunahkan untuk umat Islam berlari-lari kecil.
Selanjutnya, proses kegiatan haji ifrad secara lengkap dapat kalian baca di buku Bina Ibadah halaman 41. Di sana sudah sangat lengkap penjelasannya. Silahkan kalian membacanya, kemudian menandai apa saja proses kegiatan ibadah haji ifrad. Kita lanjut. Yang kedua yaitu haji badal. Barang siapa yang mampu menyambut panggilan haji, kemudian karena sakit atau lanjut usia tidak dapat melaksanakannya, maka dia diharuskan meminta orang lain untuk menghajikannya. Itu menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Namun, menurut pendapat ulama Imam Malik berkata tidak wajib. Dan apabila seseorang yang sakit setelah dihajikan sembuh, maka kewajiban hajinya tidak gugur. Dan yang bersangkutan wajib mengulanginya. Kemudian menurut Imam Ahmad kewajibannya telah gugur. Barang siapa yang melaksanakan haji nazar sementara dia belum melaksanakan haji Islamnya, maka haji nazarnya itu dibalas sebagai haji Islam. Dan setelah itu ia harus menunaikan haji nazarnya. Menurut pendapat ulama Syafi'i dan Hambali, yaitu barang siapa yang meninggal dunia belum melaksanakan haji Islam atau haji nazar, maka walinya wajib untuk menunaikan haji tersebut dengan biaya dari harta si mayit. Menurut ulama Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa ahli waris tidak wajib menghajikan si mayit, kecuali jika si mayit mewasiatkannya, maka ia dihajikan dengan biaya tidak lebih dari sepertiga harta warisan. Nah, jadi orang yang melaksanakan haji badal disyaratkan sudah melaksanakan haji untuk dirinya, baik mampu ataupun tidak. Dan untuk haji badal ini banyak pendapat-pendapat ulama. Jadi teman-teman silahkan dipahami kembali ya untuk materi haji badal ini. Selanjutnya adalah haji wanita. Wanita yang tidak dapat ditemani oleh suami atau mahramnya tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Yang mana hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seorang wanita mengadakan perjalanan kecuali bersama mahramnya. Seorang laki-laki berdiri dan berkata, wahai Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya istriku keluar untuk haji, sedangkan aku ikut bersama pasukan dalam peperangan ini dan itu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Pergilah dan hajilah bersama istrimu." Nah, yang mana Rasulullah pun memerintahkan dan juga menganjurkan untuk para suami tetap menemani istrinya untuk pergi melaksanakan ibadah haji. Lalu, menurut ulama Syafi'i, wanita disyaratkan pergi bersama suami atau mahram atau wanita-wanita thiqah atau terpercaya. Lalu, menurut ulama Hanafi dan Hambali bahwa wanita tidak boleh keluar melaksanakan haji kecuali bersama suami atau mahramnya. Menurut ulama Maliki, wanita disyaratkan pergi bersama teman wanita yang dipercaya apabila jarak dari tempatnya ke Mekah ditempuh dalam 1 hari 1 malam. Selanjutnya, seorang suami tidak berhak melarang istrinya melaksanakan haji wajib atau haji nazar. Ya. Kemudian, untuk wanita haid atau nifas, boleh mengerjakan semua ibadah haji
kecuali tawaf di Baitullah. Yang mana hadis Aisyah radhiyallahu anhu ia berkata, "Aku tiba di Mekah dan aku dalam keadaan haid. Aku tidak tawaf di Baitullah dan tidak sa'i di Safa dan Marwah." Aisyah mengadukan hal itu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kerjakanlah sebagaimana yang dikerjakan oleh orang yang sedang haji, selain tawaf di Baitullah sampai engkau bersuci." Nah, jadi di sini untuk haji wanita yaitu diperbolehkan namun ada syarat-syarat dan ketentuannya. Selanjutnya, yang keempat adalah haji anak kecil. Anak-anak tidak diwajibkan melaksanakan ibadah haji. Apabila dia telah melaksanakan haji, hajinya sah, tetapi bukan berarti telah melaksanakan haji Islam. Nah, jadi pernyataan di sini yang masih anak-anak sifatnya tidak wajib untuk beribadah haji. Apabila telah melaksanakan, hajinya sah, tapi terhitung belum melaksanakan haji sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah. Apabila anak kecil melaksanakan haji sebelum balik, dia masih wajib melaksanakan haji bila dia sudah balik. Dan untuk hamba sahaya, apabila melaksanakan haji ketika dalam keadaan budak, kemudian dia merdeka, maka dia masih wajib melaksanakan haji apabila mampu. Dan menurut Ibnu Abbas berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, anak kecil mana saja yang melaksanakan haji setelah balik dia wajib melaksanakan haji sekali lagi. Siapa saja hamba yang melaksanakan haji kemudian merdeka, dia wajib melaksanakan haji sekali lagi. Dan jika anak kecil tersebut sudah mumayyiz, maka dia berniat ihram untuk dirinya sendiri dan melaksanakan manasik haji. Namun jika belum mumayyiz, maka walinya lah yang meniatkan ihram, mentolbihkan tawaf dan sa'i bersamanya, wukuf di Arafah dan melontarkan jumroh untuknya. Nah, jadi itu adalah penjelasan mengenai haji yang dilakukan anak kecil. Nah, selanjutnya yaitu tugas keterampilan teman-teman membuat alur tata urutan haji yang ada di buku Bina Ibadah halaman 44. Coba kalian buka dulu halaman 44. Ya, sudah. Nah, di sana kalian silahkan membuat alur ya, dimulai dari keberangkatan, kemudian nomor 1, persiapan menuju Arafah, ya, hingga sampai kembali ke pemondokan, gitu ya. Jadi posisi berangkatnya dan kemudian kembali juga gitu. Jadi ada beberapa tahap ya. Silahkan untuk tugasnya teman-teman buat boleh di buku gambar ataupun di kertas HVS yang ada di rumah ataupun boleh di karton Asturo, boleh juga. Ya, jadi silahkan buat alur tata urutan haji ini sekreatifnya dan serapih mungkin ya, agar kalian bisa mempelajarinya kembali. Ya, kerjakan dengan sungguh-sungguh, dengan sebaik mungkin dan tidak asal-asalan ya. Ya, itu saja dari Bu Rahma. Terima kasih atas terima kasih telah menyimak video pembelajaran hari ini. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.